Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses istimewa. Hari ini kami keluarga besar Sekolah Wijaya Putra sangat bahagia karena hari demi hari Sekolah Wijaya Putra selalu memberikan kehidupan yang impactful, powerful, and wonderful. Masih bersama kami keluarga besar Sekolah Wijaya Putra. Bincang-bincang Hardiknas atau kita kenal dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Hari ini kita kedatangan tamu sangat istimewa, guru luar biasa. Saya biasa panggil beliau dengan sebutan Abah. Ini yang kemudian menjadi penasaran bagi kita semua. Tentunya para pembelajar sejati, para guru-guru yang hari ini bisa merayakan, meramaikan Hari Pendidikan Nasional dengan bangga. Mari bersama-sama kita ulas, kita tuntas pembelajaran sistem pendidikan yang ada di negara ini maupun yang nanti di Sekolah Wijaya Putra. Untuk itu kita langsung tanya pada pakarnya, tanya pada ahlinya. Beliau nanti akan menjelaskan panjang lebar bagaimana sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia maupun yang dilaksanakan di Sekolah Wijaya Putra. Langsung saja kita sapa beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau ini yang kita kenal di Sekolah Wijaya Putra sebagai Kepala Pusat Pendidikan Perilaku, atau kita sekarang menyebutnya dengan Kepala Bagian Bidang Pendidikan Budi Pekerti. Beliau adalah Dr. Andes Haji Agus Budi Rahayu SH.MM. Beliau paling tahu bagaimana sekolah ini mulai awal, mulai berdirinya, menerapkan pendidikan yang notabene adalah menjunjung tinggi nilai-nilai karakter. Untuk itu, sebelum kita bahas hal tuntas, kita akan tanyakan sama beliau apa dan bagaimana tema dari Hari Pendidikan Nasional di tahun 2026 ini. Kira-kira kita mau angkat tema apa ya, Pak? Terima kasih Pak Tris. Ya. Saya jadi tersanjung nih pada Pak Tris. Jadi memang bertepatan hari ini tanggal 2 Mei 2026, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Jadi kalau kita memperingati Hari Pendidikan Nasional itu identik dengan Ki Hajar Dewantara. Iya, Ki Hajar Dewantara. Seorang filosof pendidikan, beliau juga perintis pendidikan di Indonesia, yang ikonnya sampai saat ini itu masih menjadi pegangan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di negara kita di Indonesia, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handaya. Alhamdulillah, ya ini maknanya sangat dalam sekali. Iya. Jadi itulah sebenarnya pendidikan yang memang harus diberikan pada anak-anak kita, selaku nanti sebagai penerus bangsa kita, bahwasanya pendidikan itu tidak sekedar dia dapat ilmu pengetahuan, tetapi secara menyeluruh, secara komprehensif dia bisa memimpin, baik memimpin tentang dirinya sendiri, memimpin di dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Oh begitu ya, baik. Jadi memang sekali lagi pendidikan itu tidak hanya mengajarkan pengetahuan, atau kognitif dan psikomotorik, lebih dari itu adalah sikap perilaku itu. Makanya kita mengenal dengan istilah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handaya. Kalau kita pahami di sini, kalau kita kaitkan dengan tema kita, yaitu menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Tentunya ini ada kolaborasi. Jadi bagaimana kolaborasi
antara sekolah, orang tua, masyarakat. Nah, seperti apa kira-kira yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa atau kepada para guru-guru Indonesia ini terkait mengenai ini? Iya. Jadi pendidikan itu kan hasilnya itu kan tidak semerta-merta diperoleh dari sekolah ya. Jadi guru memang sebagai pendidik, tetapi pendidikan itu sudah dimulai dari sejak dini hari, sejak usia dini, yaitu di keluarga, kemudian di sekolah dan di masyarakat. Nah, kolaborasi itulah yang dibutuhkan di dalam menghasilkan pendidikan yang sebenarnya atau yang baik. Jadi bagaimanakah keluarga itu sendiri mendidik anaknya misalnya, itu kan menjadi juga penentu hasil pendidikan. Kemudian di sekolah juga begitu. Nah, di sekolah itu yang baik adalah tidak juga serta-merta hanya mengajarkan pengetahuan saja, tapi bagaimana anak itu diberikan tugas bertanggung jawab. Anak itu diberikan tugas bisa tepat waktu misalnya begitu ya. Anak itu bisa menghormati temannya, menghormati gurunya. Nah, itu antara lain kan aspek-aspek yang harus diberikan ketika anak itu berada di sekolah. Nah, ini yang mungkin dan itu kelihatannya memang tidak dikedepankan hal semacam itu. Dan ini perlu perhatian bagi para guru-guru Indonesia. Bagaimana ini kemudian diterapkan, diaplikasikan, diinternalisasikan dalam kehidupan di masyarakat keseharian. Sementara porsi yang paling banyak kan hanya di akademiknya. Secara umum begitu di sekolah-sekolah. Jadi mengukur tentang kemampuan dia belajarnya. Tetapi aspek-aspek pendidikan menyentuh tentang perilaku anak itu hampir tidak pernah diperhatikan itu. Tentunya ini tentu ada pedomannya yang memang harus kita pakai sebagai acuan bagi guru maupun kita selaku pendidik untuk senantiasa menerapkan kolaborasi terbaik ini sehingga menjadikan siswa kita tidak hanya pandai secara kognitif, psikomotorik, tapi bagaimana secara attitude, segala sikap itu yang tentunya ini berkaitan dengan Sekolah Wijaya Putra. Nah, yang kemudian menjadi PR bagi kita mendengar ada tokoh di Sekolah Wijaya Putra sebagai pendiri sekaligus penggagas bagaimana sistem pendidikan yang dijalankan di Sekolah Wijaya Putra. Bisa diberikan penjelasan apa terkait tokoh-tokoh yang kita kagumi tersebut di Sekolah Wijaya Putra? Iya, jadi saya mengenal beliau sejak tahun 1990, Pak. Jadi kebetulan 1990. Beliau adalah Profesor Haji Saleh Sugianto. Profesor Haji Saleh Sugianto. Beliau sebagai ketua yayasan pada saat itu. Beliau pemikir pendidikan. Kebetulan sebagai ketua yayasan di Wijaya Putra. Jadi bagaimanakah beliau menyiapkan betul pendidikan itu supaya menghasilkan manusia yang unggul. Manusia yang unggul. Artinya lulusan Sekolah Wijaya Putra ini bagaimana menjadikan anak-anak yang unggul secara akademik maupun perilakunya. Itu sudah dibikin mulai tahun 90. Ketika saya ketemu dengan beliau gitu. Kemudian diterapkan sistem pendidikan full day school pada saat itu. Mulai tahun pelajaran 2021 itu sudah diterapkan pendidikan full day school. Mengapa demikian? Karena pendidikan yang 1 hari penuh itu memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengembangkan potensi diri. Di samping belajar secara akademik, dia diberi kesempatan mengembangkan potensi dirinya. Nah, disitulah pendidik itu memberikan penguatan pendidikan perilaku. Jadi dua pedoman itu yang kemudian full day ini yang menjadi acuan bagaimana menjadikan anak tidak hanya pinter atau pandai secara akademik, tetapi secara non akademik atau attitude-nya itu, karakternya itu. Iya, karena itu kan butuh waktu agak panjang, Pak ya. Jadi anak-anak agak panjang di sekolah, pagi sampai sore. Dan itu pada saat itu memang tidak banyak sekolah yang melaksanakan seperti itu. Pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter ini. Nah,
Ya setelah itu full day-nya ya. Jadi full day itu sudah dimulai di situ Pak. Konsep pendidikan perilaku budaya itu sudah dimulai dari awal pelaksanaan full day school. Full day school itu. Jadi anak-anak itu diberi kesempatan waktu banyak di sekolah. Padahal sekolah lain ini belum ya. Sekolah Wijaya Putra sudah mengawali tahun 2001, 2002. Ya, 2001, 2002, ya betul. 2001, 2002 pelajaran itu ya. Jadi karena memang banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan sistem sekolah penuh hari itu ya. Banyak hal yang disiapkan di samping fasilitas. Bagaimana anak itu satu hari penuh di sekolah itu. Nah, pelayanannya harus bagaimana, fasilitasnya disiapkan bagaimana. Kita sudah memikirkan tahun itu. Sudah dimulai seperti itu. Padahal pemerintah kalau kita lihat mulai 2010 baru mencanangkan atau memberlakukan bagian pendidikan karakter, mengenalkan itu. Betul. Sekolah Wijaya itu sudah mengenalkan sejak 2001 dan 2002 ini. Betul. Setelah full day school apa ini? Setelah full day school, baru dimasukkan sistem bagaimana melaksanakan pendidikan budi pekerti. Karena itu bukan pelajaran, tetapi itu adalah amatan ya, dipraktekkan. Bagaimana sih mendidik perilaku, mendidik budi pekerti itu, itu harus dipraktekkan. Tidak bisa enggak. Jadi saya itu sudah 2025 itu sudah punya konsep untuk pelaksanaan itu Pak. Udah 2005. Ya. Kalau pemerintah kan 2010 itu ada pendidikan karakter itu ya. Nah, dimulai pendidikan karakter 2010. Kita 2005 sudah melaksanakan pendidikan budi pekerti ini di sekolah Wijaya Putra. Sudah dilaksanakan itu. Kira-kira apa saja yang ada di pendidikan budi pekerti ini? Nah, ada nilai-nilai yang ditanamkan didikan pada anak-anak itu, nilai secara universal Pak ya, yaitu 6 pilar dasar pendidikan itu, yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, menghormati, peduli, kemudian sportif dan menjadi warga negara. 6 pilar ini. 6 pilar itu. Nah, itu yang diberikan yang harus diinternalisasi dalam kehidupan siswa sehari-hari atau bahkan guru ya. Betul, ya. Guru karyawan semuanya itu ya terlibat. Iya. Jadi karena pendidikan seutuhnya seperti itu. Seperti itu. Kira-kira di dalam perjalanannya ada permasalahan-permasalahan tidak dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti itu? Nah, kembali lagi Pak ya. Jadi kembali lagi bahwasanya pendidikan itu adalah keberhasilannya ditentukan dari beberapa faktor tadi ya. Jadi sekolah termasuk, orang tua termasuk, masyarakat. Nah, lebih-lebih sekarang terkait dengan perkembangan teknologi atau media. Itu termasuk menjadi tantangan daripada dunia pendidikan. Nah, di sekolah Wijaya Putra itu termasuk sudah diatur di dalam pedoman pendidikan budi pekerti. Bagaimanakah siswa itu menggunakan teknologi yang ada, tidak mengganggu pembelajaran, tetapi itu menjadi alat untuk mencapai pembelajarannya. Itu sudah diatur di situ. Wah, sudah betul-betul kita rencanakan atau kita canangkan, kita gagas sebaik mungkin itu untuk bagaimana menjadikan lulusan sekolah Wijaya Putra menjadi lulusan yang benar-benar unggul. Artinya seperti itu. Kira-kira harapan apa yang perlu Abah sampaikan itu untuk sekolah Wijaya Putra ke depan? Harapannya adalah saya melihat konsep yang ditanamkan di sekolah Wijaya Putra terkait dengan sosialis bahwasanya hasil pendidikan itu adalah yang baik adalah menjadi pemimpin, menjadi pemimpin, ya, memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin masyarakat yang sadar. Tantangannya adalah setelah anak-anak lulus itu, apalagi sekarang dalam kurikulum itu kan anak harus kritis, ada 4C di situ, critical thinkingnya bagus, inovatifnya bagus, kolaboratifnya bagus. Itu tidak bukan di sekolah jago, itu juga ditanamkan di situ. Anak itu harus mampu dan berani berargumentasi. Itu kan menjadi pekerjaan nanti kita menjadi pemimpin. Nah, tantangannya adalah bagaimanakah
nanti di dunia kerja itu, Ya. di dunia kerja, di pemerintahan dan sebagainya, kalau anak itu sudah punya kemampuan, punya kelebihan dalam hal akademik maupun perilaku dia bekerja, benar bisa itu dipergunakan. Oh iya ya. Dalam pemerintahan. Kayaknya bisa nanti benar-benar bermanfaat dalam kehidupan nyata, kehidupan di masyarakat. Jangan sampai anak sudah berani berargumentasi, ya, menyampaikan hal yang benar, Ya. tapi masih Iya. itu kan jadi tantangan dunia pendidikan. Padahal Ya. anak itu sekarang harus kritis. Kritis ya. Artinya kan dia mampu Ya. menyampaikan sesuatu pendapat yang Ya. dianggapnya menurut dia tidak baik misalnya. Ya. Itu kan harus diterima. Nah, kalau toh nanti di dunia kenyataannya itu menjadi suatu penghambat, itu yang tantangan kita. Ya sebenarnya panjang lebar yang perlu kita bahas karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin sementara kita ini dulu, next time, nah mungkin ada waktu lagi kita akan sambung lagi bincang-bincang pendidikan 2 Mei, mungkin 20 Mei nanti Pak kita bangkitkan lagi. Bisa Pak. Jadi Ya. 2 Mei ini pendidikan, 20 Mei kita bangkitkan Sangat lagi. relevan sekali. Iya, nanti kita sampai ketemu mungkin di 20 Mei. Mungkin itu. Baik pemirsa, guru-guru Indonesia yang hebat, para pembelajar sejati, ini bincang-bincang kami sementara hari ini yang bisa tertolerir arahan dari Bapak Kepala Pusat Pendidikan Perilaku yang ada di Sekolah Wijaya Putra. Kedepan apa yang menjadi harapan beliau mudah-mudahan bisa terwujud, khususnya untuk lulusan Sekolah Wijaya Putra menjadi pemimpin yang amanah, adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sukses istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.